antara dua buah gaya listrik. Nah, dan apa sih gitu kan, kayak di kehidupan sehari-hari itu contohnya apa gitu. Nah, contohnya itu misalkan dua buah magnet. Kalau misalkan seperti ini, kalau misalkan kalau misalkan ini magnet, terus ini positif, ini positif, ini positif. Nah, mereka itu tidak akan saling bertemu. Tapi kalau misalkan ini dua buah magnet tapi di satu sumbunya positif dan satunya negatif, maka mereka itu akan saling menarik gitu. Nah, balik lagi, apa sih gitu kan, bunyi hukum Coulomb sendiri itu, apabila terdapat benda bermuatan listrik maka akan menimbulkan gaya di antara keduanya, sama kayak yang tadi dijelaskan sebelumnya itu yang magnet itu. Nah, gaya listrik itu dua buah benda bermuatan akan saling berinteraksi bergantung pada jenis muatan. Yang kata saya tadi, kalau misalkan muatannya sesama positif, misalkan bertemu, mereka itu akan tolak menolak. Tapi kalau misalkan satu positif satu negatif, maka akan saling bertemu, masih saling tarik menarik. Jika muatan kedua benda berbeda, akan saling tarik menarik. Jika muatan kedua benda akan saling mendorong. Ini diakibatkan adanya gaya listrik yang ditimbulkan benda itu. Nah, seperti itu. Kemudian, besarnya gaya listrik bisa ditentukan dengan hukum Coulomb yang kita bahas sekarang, yaitu hukum Coulomb itu. Nah, apa sih? Jadi cara nyari besarannya sendiri itu dengan menggunakan rumus ini. Rumusnya itu adalah F sama dengan Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Dan apa sih gitu kan rumus hukum Coulomb itu tadi, yang rumus tadi itu apa aja gitu. F itu merupakan gaya Coulomb. Nah, satuan itu Newton atau biasa disingkat itu M. Kemudian K itu konstanta. Konstanta itu udah ditentuin dari sananya, yaitu 9 kali 10 pangkat 9, atau jadi udah ketentuan dari sana, tidak bisa diubah gitu. Terus Q1, Q2 itu merupakan muatan masing-masing benda Coulomb. Itu ininya satuannya itu Coulomb. Terus R itu jarak antara kedua benda. Kemudian contoh soal nih, ada contoh soal di sini kan. Misalkan contoh soalnya sebuah benda dengan muatan 10 dan 10 UC dan 10 terpisah pada jarak 3 cm. Berapakah besar gaya tarik yang dialami kedua benda tersebut? Nah, karena tadi diketahui tadi kan Q1 itu muatan masing-masing benda ya. Nah, jadi Q1-nya itu 10, Q2-nya itu 10, karena di sini itu benda muatan yang bermuatan 10, berarti Q10 ini Q2, ini Q1, ini Q2, jadi masing-masing 10. Terpisah pada jarak R, jarak 3 R. Jarak 3 cm. Jarak itu di situ tadi 3 cm. Kemudian karena K-nya itu dari konstantanya tadi itu sudah ditentukan, jadi 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ini juga yang 10, terus ini dimasukkan semuanya, 10 kali 10 pangkat min 6, 10 kali 10 pangkat min 6, terus ini juga 3 kali 10 min 2. Terus maka jadi kan jawabannya gini, F sama dengan K kalikan K, Q1 kali Q2 per R2. Jadi dimasukin data semuanya. Jadi kan yang konstan tadi itu 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 min 5. Oke, lanjut. Ada kendala. Nah, F sama, jadi tadi kan udah tuh, tadi kan rumusnya ini kan, F sama dengan konstanta dikali Q1 kali Q2 per R2. Jadi dimasukin tuh, tadi konstantanya kan sudah ditentukan, jadi 9 kali 10 pangkat 9. Nah, 10 min 5, jadi dimasukin 10 min 5 dikali 10 min 5.
Ini kenapa jadi 10 min 5? Karena sudah jadi sudah dikalikan gitu ini. Jadi min 5 dikurang jadi min 5 dikali R pangkat 3 kali 10 min 2 dipangkat 2. Kemudian terus ini semua dikalikan 9 kali 10 min 4 udah dimasukin tadi kan ini ya jadi min 4. Jadi totalnya 10 pangkat 9 digabungkan ya, jadi digabungkan 10 pangkat 9 tambah min 5 tambah min 5 tambah min 4, jadi ini digabungkan semuanya menjadi 1, kemudian mendapatkan hasil 10 pangkat 3 9 kurang 5 kurang 5 tambah 4, jadi hasilnya 10 min 3 seperti itu. Kemudian ada soal satu lagi nih, sebuah benda dengan muatan 8 dan min 4 mengalami pada tarik sebesar 8.000 Newton. Berapakah jarak pisah antara kedua muatan? Nah, diketahuinya itu Q1 tadi Q1, Q2 8, min 4, F-nya itu 8.000 Newton dan K itu konstantanya itu 9 kali 10 pangkat 9. Nah, karena yang ditanya itu berarti kan R-nya tadi kan. Karena yang sudah diketahui K, Q1 dan Q2, maka yang ditanyakan adalah RF itu sudah tertemu. Jadi, yang ditanyakan itu jadi jawabannya F sama dengan K kali Q1 kali Q2 R pangkat 2. Jadi F-nya dari 8.000 dikali 10 dikali 9 kali 10 8 tadi karena Q1 nya 8 terus Q2 nya 4 itu jenisnya R2 itu kan. Nah, kita pindah ruas R2 pindah ruas ke sini, jadinya jadi kombinasi jadi dikali bagi jadi kali kurang jadi tambah atau kurang kan. Kemudian dikali kan 9 kali 8 kali 4 kali 10 nih digabung kayak tadi sama. Jadi seperti ini 9 kali 8 kali 4 R2 nya 36 hasilnya 36, 9 kali 8 kali 4 hasilnya 36, kemudian dikali 10 pangkat 6. Nah ini tuh kan tadi ya dibagi 8 juga ya. Nah jadi hasilnya seperti ini, jadi R sama dengan 6 kali 10 pangkat min 3, R sama dengan 6 mm. Nah baik, cukup sekian pembahasan tentang kolom. Pembahasan kolom itu sebenarnya memang nggak banyak ya, karena berhubungan antara dua muatan listrik seperti magnet. Jadi contohnya mungkin cukup sekian. Bila ada kurang atau lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.